pada saat dikatakan dan kasihi sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Orang yang kasih kepada sesamanya manusia adalah mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat. Nah, sedangkan yang Anda anut adalah kemudian mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas sekali bertentangan dengan apa yang Yesus proklamirkan dalam Matius 5 nomor 19. Jadi saya katakan dalam Matius 5 itu, tadi kita sudah membacakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat? Siapa yang mengadakan dan menghilangkan salah satu dari hukum Taurat? Meskipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang terendah. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka ia menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Ini mengajarkan artinya mengajak orang lain untuk kemudian melaksanakan hukum Taurat. Sedangkan kasih di dalam Kristen adalah mengajak manusia meninggalkan ketetapan-ketetapan hukum Taurat menuju kepada doktrin dan dogma, menganggap Yesus itu sebagai pembebas orang-orang Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Baca Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari kuk penghambaan, kita dibebaskan dari aturan-aturan. Jadi agama Kristen itu tidak kasih lagi kepada Tuhan, juga tidak kasih lagi kepada sesama manusia. Kenapa? Karena syarat-syarat kasih itu sudah dibatalin. Enggak. Gini Pak, Bang Juma. Ya, silakan Anda bantah. Ya. Matius 5 ayat 17 kan dia bilang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat. Iya, jadi ya, terus? Iya, jadi tidak untuk membatalkan hukum Taurat, Pak. Itu ada Jadi, dalilnya. Efesus 2. Iya, Efesus 2 itu Bang? sebenarnya diartikan itu artinya bahwa dia datang untuk mengadakan damai sejahtera, Pak. Damai sejahtera. Kegenapan daripada hukum Taurat itu di Yesus itu, Pak. Gitu, Bang Juma. Jadi ia tidak segala ketetapan dan perintah, ketentuan itu menciptakan keduanya satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dia datang untuk mengadakan damai sejahtera. Jadi memang bahasa ini memang perlu lebih, mohon maaf Pak, kita lebih minta tuntunan Roh Kudus untuk lebih mengartikannya. Jadi kegenapan hukum Taurat itu dalilnya tadi saya sudah sampaikan Bang Juma. Iya. Jadi jadi kalau enggak mengasihi, wah itu berarti bukan orang Kristen. Orang Kristen itu wajib hukumnya untuk mengasihi. Sehingga ketika Yesus ditangkap, muridnya memotong telinga para tentara Romawi, diambil lagi, dia sambung. Bahkan diajarkan itu. Iya. Iya. Jadi ketika Abang mengatakan orang Kristen itu wajib mengasihi, saya rasa itu tidak, itu nonsen. Yang Anda anggap mengasihi itu adalah berkongko-kongko dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan cara apa? Menanggalkan semua ketetapan dan perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Anda nggak bisa pungkiri itu karena fakta terpapar dengan nyata di Kristen itu tidak wajib lagi sunat. Bahkan babi, ibadah minggu, menyembah kepada manusia, anaknya Maria. Itu sudah nggak bisa lagi, Bang. Iya. Sedangkan Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, dengan segala ketentuan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini perkataan siapa, Bang? Ini perkataan Paulus, tetapi dianggap sebagai firman Tuhan, sehingga perkataan Tuhan yang ada dalam Yosua tadi itu ditinggalkan, perkataan Yesus pun ditinggalkan demi untuk ikut kepada perkataan Paulus. Ya, memang
memang gini Pak. Ya, silakan. Saya lihat belakangan ini semua memojokkan Paulus karena memang dia dulunya Saulus, orang yang sangat membenci para pengikut Kristus. Dia membunuh dia, sehingga ketika dia dalam pertobatan juga orang nggak percaya, bahkan murid-murid Yesus juga nggak percaya bahwa dia ini udah bertobat. Begitu. Sehingga apapun yang dibuat Paulus itu pasti dianggap Paulus ini dengan misi tertentu. Tapi sesungguhnya Pak, itu udah disaksikan di dalam firman Tuhan di Alkitab ketika dia bertemu dengan Tuhan di pintu Damsyik, terus menjadi buta. Setelah dia mengakui Tuhan itu, baru dia bisa kembali melihat. Dia makan, lalu dia mendapat kekuatan. Lalu dia mulai bersaksi tentang Kristus. Tetapi kemudian kesaksiannya itu diragukan. Siapapun tidak percaya, bahkan murid-muridnya juga ketakutan, Pak. Oke, baik. Iya, tapi Sedikit, Bang. tapi begini Pak, cuma Iya, ini iya, Alkitab ini memang betul ya, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ada Injil. Tapi saya yakin sungguh ditulis itu atas para ahli-ahli Alkitab itu duduk, dan bukan sekedar karena ini firman Allah Pak, udah bisa sebarang. Jadi memang saya lihat belakangan ini ada ketakutan, bahkan semua itu dipojokkan bahwa kami ini mengikuti ajaran Paulus. Oke, Begitu, oke. Bang. Iya, iya. Gini bang. Iya. Saya pingin tahu dari abangku ini. Murid-murid Yesus itu, yang Bani Israel itu digelari apa bang? Domba kan? Iya, iya, iya. Oke. Enggak, sebenarnya gini Pak, Bang Juma. Sedikit lagi. Iya, iya, lagi. oke. Siap. Itu domba. Nah, sekarang ketika Yesus kemudian menasehatin muridnya, waspadalah terhadap serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Apa artinya nyamar itu, Bang? Serigala memperlihatkan dirinya nampak seperti domba. Ngerti nggak kita di situ ya? Berarti non-murid Yesus menampakkan dirinya seakan-akan muridnya Yesus. Jadi kalau Anda melakukan pembelaan terhadap orang yang bukan muridnya, lalu kemudian Anda mengatakan itu muridnya, itu bukan pengikutnya, tapi Anda katakan pengikutnya, yang tadinya Saulus kemudian berubah menjadi Paulus, berarti dia sudah berhasil menyamar. Ya, itu menurut Bang Juma dan teman-teman. Lalu siapa lagi yang menyamar seperti murid Yesus? Artinya gini Pak, kita juga dikatakan di dalam firman, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi bukan cuma buat murid-murid yang dikatakan domba. Kami semua umat Kristen adalah domba di tengah-tengah serigala. Begitu Bang Juma. Sehingga memang harus, mohon maaf Pak, saya tidak maksud untuk ini teman-teman yang lain. Sehingga memang harus benar-benar minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa membedakan mana roh yang berasal dari Allah dan mana roh yang memang, ya itu ada yang ketik di bawah, cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya. Kalau roh dari Allah itu Bang, kalau roh dari Tuhan sudah pasti mengajarkan mentaati perintah Tuhan. Roh dari iblis sudah pasti mengajarkan untuk meninggalkan ketetapan Tuhan. Itu udah pasti tuh. Makanya dikatakan di dalam pernyataan Yesus kita lihat dulu di dalam Matius 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, Bang? Ini saya sedih kalau membaca data ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ini bukan kepada Kristen ya. Jadi ini kita mengerti asbabul ayat 15 ya. Ya, sedikit Bang. Akhi. Ya, di ayat 15. Matius 23. Ya. Di situ dikatakan gini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Ini sama, andaikan Kristen ada pada masa itu, maka kemungkinan Yesus akan mengatakan, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang Kristen telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Maka ketika orang Kristen berbicara Taurat, Musa, kami dengarkan. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan Kristen.
Kenapa? Karena Kristen mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Benar nggak? Orang Kristen itu mengaku pelaku Torah, mengaku sebagai pengikut Torah, mengaku sebagai kitabnya Taurat, dan seterusnya. Tetapi apakah mereka kemudian melakukan hukum Musa? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang-orang Kristen mengaku sebagai pengikut Taurat, tetapi kemudian mereka tidak melakukan Taurat itu sendiri. Makanya dikatakan, celakalah kamu, hai orang ahli Taurat dan orang Farisi, hai ke orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang, ketika ahli Taurat, orang-orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan, muncul pengikut-pengikut mereka yang nyamar-nyamar seperti ahli Taurat, yang nyamar-nyamar seperti domba. Siapa mereka? Non-Yahudi. Nah, kalau kita ditanya, agama mana yang dibentuk, yang dibangun oleh ahli Taurat, orang Farisi? Ketika dia meninggalkan, menjelajahi kemudian wilayah-wilayah di sekitar kemudian Yerusalem itu. Agama apa yang dibentuk? Islam kah? Atau ajaran Kristen? Kita harus jujur di situ, Bang. Iya. Silakan. Jadi Bang Juma ya, terima kasih udah membacakan ayat itu. Artinya ajarannya kamu turuti, tapi kelakuannya jangan. Karena mereka itu mengajarkan, tetapi sesungguhnya kelakuannya jauh. Tapi Bang Juma juga ndak perlu antipati terhadap semua orang Kristen. Ndak perlu digeneralisir semua. Banyak kok oten yang baik. Iya kan? Yang masih melakukan kehendak firman Tuhan. Iya. Begitu Bang Juma. Saya nggak mau panjang, itu aja. Jadi jangan kemudian berpikir yang negatif terhadap semua orang Kristen. Karena memang kitab ini udah diturunkan. Ini yang dibahas bukan orang Kristennya, Bang, ajarannya, Bang. Betul, tapi tadi Bang Juma masuk ke orang Kristen. Ada oten-oten orang Kristen yang tidak melakukan ajarannya. Betul kan? Tadi beliau sampaikan begitu. Sekali lagi saya tegaskan. Sekali lagi Bang, saya tegaskan. Orang Kristen itu tidak mengasihi Tuhan. Orang Kristen juga tidak mengasihi sesama manusia. Tegas itu saya katakan, Bang. Bang, kalau abang kasih kepada anak istri abang tidak akan mungkin kemudian meninggalkan perintah-perintah Tuhan di dalam hukum Taurat Musa. Hukum Taurat tetap kita pegang, Bang. Bang Juma. Yang mana, Bang? Membunuh, yang mana? jangan Coba mencuri, tunjukkan jangan saya. mengingini, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Terus Ada 10 apalagi? hukum Taurat itu. Iya, sampai ke bawah itu, Bang. Yang jangan ada di hadapanmu Allah lain daripada aku, ya. Nah, oke. Iya. Nah, apakah Anda merasa itu? Dah, Bang, karena begini Pak Zuma. Perlu ini buat para saudaraku yang muslim. Itu bagi kami itu Allah dan Yesus itu satu. Yesus itu adalah Allah. Nah, inilah yang saya katakan pelanggaran, Bang. Terus kemudian ketika Anda mengatakan melakukan Taurat, Musa menganggap Taurat itu adalah sampah. Paulus menganggap itu sampah, menganggap itu sengat maut, dan saudara harus mengetahui, Musa mengajarkan jangan kau mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Itu kata Paulus. Bahkan kalau Efesus 2 nomor 15 Anda baca, sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada dalamnya. Kalau Anda masih mengikuti 10 hukum Taurat, berarti sia-sia Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda. Enggak. Loh, itu Galatia itu baca, Bang, Galatia. Galatia 5 coba dibaca, Bang. Bagus. Bang Juma nanti baca lagi lebih tenang. Itu pasti ketemu jawabannya. Enggak betul, Pak. Saya serius. Karena itu kan sudah tadi saya baca, bukan untuk meniadakan, untuk menggenapi. Aduh. Menggenapi itu apa, Bang? Ketika babi haram digenapi jadi apa dia? Enggak, gini Bang Juma, kalau terkait babi itu ada firman dia bilang, nanti saya bisa cari dalilnya. Bahwa apa yang masuk ke dalammu itu tidak mengharamkan, tapi yang keluar. Itu yang dibahas masalah cuci tangan, Bang. Bukan masalah halal haram, Bang. Itu Jangan berbicara tentang cuci tangan Bang. itu. Aduh.
Iya, itu berbicara Artinya tentang gini, cuci kalau saya tangan. Nggak bilang, ada Bang, halal haram di situ. kalau Jangan saya dicocok bilang, mologikan di situ, Bang Bang. Bible berjalan, mohon maaf, sapi, domba, dan itu kan pasti marah. Iya kan? Apa yang keluar dari mulut saya, itu yang menajiskan saya. Karena saya menghujat Bapak, katakanlah seperti itu. Apa yang keluar, tapi apa yang masuk itu. Itu Begitu, bukan Pak. mengenai makanan haram Itu halal itu, nggak Bang. bicara makanan Iya, halal haram, Bang. enggak. Iya, makanya saya kembali kepada perkataan Ini kita. saya kasih contoh Coba begini, dibaca, Bang. Iya, dibaca. Bentar, sedikit, Dibaca Bang. ayatnya. Misalnya Anda gini kan, anak Anda itu kan makan nggak cuci tangan, ya kan? Terus diasumsikan, Pak, saya boleh makan cacing gitu, boleh? nah, itu memang udah lain, Pak. Lah ya itu Kalau dia. Anda analogikan dengan cacing kan udah beda. Loh, Ya, itu menjijikkan, Bang. Sama seperti iya. yang dikatakan Tuhan di dalam Imamat 11 itu, babi itu menjijikkan, najis, jangan dimakan. Cacing menjijikkan, jangan dimakan. Iya, tapi semua Alasan tergantung gini, Pak. Aku bentar, jawab. Itu tergantung bentar, Bang. iman. Kalau Alasan imanmu tidak cuci kuat, tangan makan. kok Kalau jadi iman babi, nggak kuat, jadi nggak usah halal makan. gitu loh. Nyambungnya di mana? Nanti Itu saya lihat berbicara dalilnya. tentang masalah cuci tangan, Bang. Jangan dibawa ke sana, nggak nyambung. Iya, kalau cuci tangan itu memang tradisi orang Yahudi harus cuci tangan. Bukan Yahudi saja, itu kan mengenai kebersihan, mengenai kenajisan dan sebagainya. Anda paham nggak kronologinya ayat itu sehingga Yesus ngomong bukan setiap yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan itu. Makanya saya Apa kan sudah kasih contoh kronologinya tadi. apa, Bang? Bahwa kata-kata kami yang menyakiti kamu, itu. Bukan, saya tanya kronologinya itu loh, sehingga Yesus ngomong seperti itu apa kronologinya? Ya kalau dibahas loncat-loncat begini ya kita harus. Enggak, ini bukan Saya kan udah loncat-loncat, jawab. justru saya ingin mengurutkan gitu loh. Anda paham enggak? Itu Saya udah ceritanya jawab tadi, para saya udah murid. jawab. Saya pikir untuk pertanyaan itu Oke, saya udah bentar, jawab. Bang. Oke, saya Jadi kasih gini, tahu Pak, ya. kalau imanmu tipis, nggak bentar, usah Bang. makan. Katakan Kalau abang tidak tahu kronologinya, saya kasih tahu. Jadi ceritanya para Yesus dan para muridnya itu diundang makan. Ya, di tempatnya orang Farisi. Iya, Kemudian para murid itu kan tidak cuci tangan. Lalu ditegur oleh orang-orang Farisi itu. Lihat muridmu makan dengan tangan najis. Apa jawab Yesus? Bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dan yang dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Jadi di sini tidak berbicara halal haram. Jangan dibawa ayat itu. Lanjut lagi Juma. Iya. Memang sampean lanjut. pantas dijuluki Bible berjalan. Iya kan? Mudah-mudahan bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Bagus itu. Saya setuju. Karena memang diperintahkan untuk mengimani ya harus menghafal juga. Bagus. Ya sedikit lagi, Bang. Tapi itu tradisi orang Yahudi, Mas. Iya. Iya, Lanjut, paham, Bang paham. Juma. Saya terharu ketika saudara mengatakan Anda masih melakukan Taurat. Sedangkan di dalam Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi kalau Anda masih menghambakan diri terhadap perintah Tuhan, surat Paulus ini tidak Iya, berguna bagi gini. Anda. Pak, cuma saya langsung jelaskan. Menghambakan diri di situ bukan kepada itu, tapi kepada dosa, kepada kedagingan, Bang Juma. Begitu. Maksudnya gimana tuh, Bang? Artinya Anda gini, bebas Pak. mau ngapain aja. Bukan menghambakan Terus? diri tadi yang tadi Bapak bilang itu kita Ya. masih melakukan kelakuan-kelakuan kita yang dulu. Masih berzina, masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Begitu, Oh, Pak. justru gini loh, Bang. Iya. Kalau di dalam kitab Keluaran larangan berzina, itu sudah dibatal semua. Boleh berzina. Boleh. Udah batal itu, Bang. Coba Anda teliti lagi dalilnya. Teliti dalilnya. Efesus 2 itu ngomong apa rupanya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketentuan dalam bahasa Yunani, dogma. Oke? Perintah dalam bahasa Yunani, entole. Artinya bahwasanya segala hukum, segala aba-aba, segala pesan, segala ajaran, segala perintah
itu sudah ditiadakan. Sudah dibatalkan. Jadi kalau Anda masih jangan berzina, masih Anda tidak berzina, berarti Anda masih tidak merdeka, kata Paulus. Gini, Supaya Bang. kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Iya. Itu artinya gini, Pak. Saya jawab pakai lagu aja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Oke. Jadi hidup yang lama itu semua sia-sia, Sip. ndak berarti. Nah, Bang Juma udah inilah menjadi yang saya- fitri kembali, sudah menjadi Nah, fitrah kembali. inilah yang sudah saya suci. maksud. Ya. Bahwasanya ketika Anda masih menjalankan hukum Taurat, Anda hidup dalam kesia-siaan. Hidup dalam kesia-siaan. Makanya di dalam kitabnya Paulus dikatakan bahwasanya apa yang dianggap dulunya itu baik, setelah mengenal ajaran yang diajarkannya, maka dia menganggap sampah semuanya. Coba Anda baca di Filipi 3 nomor 8. Atau satu perikop Anda baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus. Maksudnya, hidup di dalam hukum Taurat itu adalah kesia-siaan. Rugi dia, bahkan dianggap sampah. Jadi kalau hari ini teman-teman Kristen masih mengatakan masih menjalankan Taurat, itu saya katakan Anda jatuh kepada kemunafikan atau Anda tidak memahami Bible Anda. Bang Juma, itu gini, Silakan. dia kan dulu orang yang tidak mengenal Kristus, Bang Juma. Dan itu bukan cuma berlaku bagi dia. Yang tadi Bang Juma bicara itu betul. Orang Kristen, ini masa-masa pentapisan. Di mulut, di KTP Kristen, tapi kelakuannya enggak Kristen. Sehingga dia berkata tadi saya mesti buka ayatnya tadi itu. Setelah mengenal Kristus dia terus apa tadi? Apa namanya? Filipi berapa, Bang? Filipi 3 nomor 8. Iya, Filipi 3. Iya. Ya, jadi hidup yang lama itu sia-sia, Bang. Ketika mengenal Kristus itu menjadi manusia yang baru. Begitu. Ya kalau gitu harusnya Yesus itu nebus dosa pas Adamnya berbuat dosa gitu. Ngapain delay 2000 tahun? Ya gini, oke, jawabannya gini. Bu Runda dilanjut Ini, dulu. Bang. Enggak, aku cuma celetak-celetuk Enggak, batagor. aku jawab itu. Nabi-nabi udah diutus. Iya kan? Dari setelah Nabi Adam, Nabi Musa, semua nabi, Nabi Daud, semua diutus. Tetapi manusia tidak berubah. Ngapain Nabi Manusia semakin diutus? kejam, Nabi semakin diutus jahat. ngapain, Vel? Nah ini Anda kena sendiri loh Bang. Emangnya setelah Yesus artinya diutus gini, mati, ini kan tadi kamu berubah bertanya, manusia kenapa gitu? dari awal. Sabar, dengar dulu. Tadi kan Bapak bilang, kenapa dari awal setelah Adam jatuh, kenapa Yesus nggak diutus? Iya kan? Oh, jadi Adam berbuat dosa. Ah, tidak, aku berbuat dosa. Tenang, saya Yesus. Jangan, Lihat, kamu saya akan mati. Tadi tanya lain, kamu hidup lagi. Saya jawab, kamu ngeles. Nah, kemudian Ngapain nunggu Allah 2000 tahun? mengutus nabi-nabi 6000 yang tahun. lain, tetapi manusia tetap berbuat dosa. Nah, kemudian terakhir, Yesus Setelah Yesus turun. diutus, manusia masih berbuat dosa enggak? Bahkan Kalau mati masih salib. berbuat dosa, Udah enggak ya? Nah itu sama orang Cina bilang gunanya. rugi. Kalau masih berbuat dosa itu Ini kok berarti orang kurang banyak Yesus matinya Makanya- kalau gitu. Iya. Makanya, Rugi karena ya udah kan, tahu kebenaran, sia-sia itu tapi semua masih Bang. berbuat dosa, iya kan? Keadaan bukan semakin baik, malah semakin buruk kan? Ya karena sudah dinubuatkan akan ada penyesat-penyesat, akan lahir. Jadi nggak ada nabi-nabi gunanya palsu. Bang. Kalau Iya. begitu Bang. Tetapi siapa yang setia bertahan sampai pada masa terakhir, bahkan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu juga yang Manusia diajarkan udah mana Musa. Musa Ketika telat. orang itu mau hidup taat terhadap Musa, dia dapat surga. Gitu loh. Bang, Jadi gini Pak, itu abang lihat saja kisah bangsa Israel dijajah di Mesir, iya kan? Kemudian dijanjikan Ya tanah gara-gara Kanaan. Yesusnya telah turun.
Itulah karya. Pikiran orang Allah tidak bisa Yesusnya. diselami oleh Makanya pikiran gagal. Bible berjalan. Bible berjalan punya pikiran tidak bisa sampai ke pikiran Allah. Iya. Bible Oh, itu berjalan yang ngomong masih Selamat pikir Kumpri besok yang makan tadi, apa. Iya kan? Bible berjalan masih pikir besok makan apa. Tapi kalau Allah kan enggak. Iya, dia udah punya skenario yang panjang dan itu perlu dipahami. Skenario-nya kok delay banget. Lebih delay dari provider ini. Iya, Bayangin Adam itu tahun 1 sebelum Masehi berbuat dosa. Yesusnya turun 6.000 tahun setelah kejadian Adam. iya, iya. Ya udah nggak ada orang-orang keburu dosa banyak banget. Ini dari belakang Ya. bilang agama boleh. Iya, iya, iya. Jadi Itu mungkin- dia loh Brother Fel, iya. makanya Iya, Tuhan iya, yang iya. benar itu bukan mengajarkan penebusan darah. Tuhan yang benar hanya mengajarkan pertobatan saja. 2 Tawarik 7 nomor 14. Aku akan mengampuni orang-orang yang berbalik dari keadaannya dan meminta ampunan kepadaku. Jedar, itulah kebenaran yang ada, Brother Fel. Iya, iya, iya. Karena gini, kalau kita pakai konsep penebusan dosa, Brother Fel, perhatikan. Pertama Tuhannya ngasih Torah gagal. Sekarang ngasih penebusan dosa gagal juga. Kenapa? Karena dosa ternyata masih hidup. Dia selamat ketika mau disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Itu. Tapi Yesus bangkit di hari ketiga itu mengalahkan Benar. kerajaan maut. Ikuti kata-kata Iya, itu saya, dia Bro. lagi. Di Iya. mana-mana zina dosanya lenyap selamanya. Membunuh dosanya lenyap selamanya. Lalu kemudian apa? Menyembah Allah lain dosanya lenyap selamanya. Yesus cuma lenyap 3 hari. Ada nggak Jadi gini, orang Bang. punya utang sejuta dibayar 30.000 lunas? Ada nggak? Mungkin ya terakhir Gimana? saya mau turun ini mau makan ini. Ikuti kata- Jadi enggak. Saya Aduh. enggak pernah lari. Jadi Gini, kecepetan Bang, deh. cuma mungkin terakhir dari saya. Oke. Jadi sebagaimana dia naik ke surga, dia akan turun untuk menghakimi dunia dan akhirat. Itu juga tercatat di dalam Qiyas 43 ayat 44 buset. 63. Iya. Ikuti Bahwa kata-kata saya dulu, Bro. Ikuti enggak, kata-kata saya saya enggak dulu, maksud Bro. untuk kan dari tadi Bapak kan kutip. Kalau saya sekali-sekali enggak apa-apa lah. Kan cuma satu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Saya Ini kan dia cuma menyamakan satu, Yesus Pak. dan Isa ini, Kores. Hanya Iya. satu oten ini yang menyamakan Yesus dan Isa ini. Oh gitu Iya, yang sama ya, Brother Fel ya? Enggak, dia akan turun untuk menghakimi dunia dan akhirat, bukan umat Kristen aja. Perlu digarisbawahi. Siapa yang bisa menghakimi? Pindah Yang punya hak topik ya. menghakimi cuma Enggak Tuhan. apa-apa, biar. Tidak ada manusia pun Betul. yang Memang punya satu hak begini menghakimi. Bang Fel. Iya. Yesus itu akan datang kembali sebelum kiamat, ya kan? Untuk Kiamat yang di menghakimi. ini, yang di TikTok bukan? Bukan. Ini Ya. Enggak, saya ada yang di gitu. Facebook. Cuma yang jadi narapidanya, yang jadi tersangkanya itu Kristen. Mana Enggak. ayatnya? Matius 7 ayat 22 23. Pada Ya, hari terakhir gini, nanti gini. banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah Gini, aku Bang. bernubuat demi namamu? Bentar, biar saya selesaikan. Gini, Bang. Aku bentar, ini jelasin ayatmu itu. mau saya baca, dengerin. Enggak, aku Ya, tahu sudah. pada hari aku terakhir jelasin. nanti banyak orang Jadi yang berseru penghakiman kepadaku, itu dari Tuhan, rumah Tuhan, Allah bukankah dulu. aku bernubuat demi Penghakiman dari namamu, mengusir rumahnya setan dulu. demi namamu, Setelah itu dan baru mengadakan dia mukjizat demi memisahkan namamu pula. domba. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para Ya, pembuat itu bagi para kejahatan. penyesat, bagi orang Kristen pilihan yang tidak taat sampai pada saat akhir. Itu. Jadi jangan Orang Kristen ada juga yang masuk diartikan neraka sendiri. Artinya Begini, itu kepada para oten-oten. Itu bentar, yang tidak diusir taat orang dan Islam setia atau orang sampai Kristen saat itu akhir di situ, zaman. Bang? Bang, Ya, Pak? yang diusir orang Islam apa orang Kristen di situ, Bang? Jadi penghakiman itu dari rumahnya dulu. Setelah saya itu baru dia panggil saya yang lain. tanya. Berdasarkan Matius 7 ayat 22-23, yang diusir itu orang Islam apa orang Kristen? Itu orang Kristen yang tidak setia. Yang benar. Nah, orang Kristen. Kenapa Yang orang benar. Kristen yang diusir? Karena orang Kristen menuhankan Yesus tanpa ada dasarnya. Coba Oh, saya salah tanya kepada sampean. Anda, di Baca mana ada lagi yang tertulis? benar. Baca lagi. Kan gini, Iya. di Bible ayat berjalan, baca belum 21. tamat itu. Bentar, Bible di berjalan, ayat baca 21, sampai Bang. tamat. Bukan Ya. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di Ya, surga. itu Pertanyaan kan itu. saya, kehendak Jadi- Bapak yang mana yang menyuruh menyembah Yesus atau menuhankan Yesus? Ayo, mana? Gini. Melakukan kebaikan. Enggak, saya Melakukan tanya. hukum kasih. Hukum yang Kehendak pertama dan Bapak terutama. yang mana yang Jangan menyuruh Bapak menuhankan framing ke Yesus? situ.
Jangan di framing ke framing situ. begitu. Loh, kenapa? Jadi gini, jadi Bang, Jadi tolong bertuhan itu harus dengar ada dulu. dasarnya loh Bang. Penghakiman Masa bertuhan itu hanya dimulai berdasarkan dari rumah Allah exegesis? dulu. Maksudnya gini Ya. mungkin Bro Fel. Kalau Iya, mau iya. Brother Fel. kalau mau Brother masuk Fel kan udah surga, kena jedor nih sama Gurunda, sama Satsugi, sama Akuk juga. Nah, Enggak. sekarang Bang Handi ya, Aku nggak sekali ya, merasa Bang Handi ya. jedor. Iya, Bang Handi, satu Bang Handi, scroll jedor dulu, Bang Handi. scroll dulu. Nggak Satu sih kalau saya gini, Aku kalau nggak mau merasa masuk jedor. surga itu Itu menurut mengikut- kalian. Enggak dulu Bro Fel. Kalau mau Bro Fel, kalau mau masuk surga itu apakah kehendak Bapak atau kehendak Yesus? Nah, tapi sesuai dengan tadi yang saya sudah bilang, saya sudah mau jalan ini. Nanti lagi. Iya. Nggak, Kapan-kapan benar, jumpa lagi kita Bang. Ya pastilah. Kedua Dikit nanti sama Bang Handi dulu, dikit. Ayo, Iya, 5 iya. menit sama Bang Handi. Enggak, Ayo, Bang Brother Handi Fel, ini ayo. sama saya udah biasa, Bang udah Handi. biasa dia. Kedua, Ya udah Teman dibiasain baik lagi kok. dong. Ayo. kedua teman nanti baik. kalau Nabi Teman Isa baik. turun itu yang kedua kali dia akan mencari Mikana yang sering makan babi. Itu. Itu yang pasti. Makanya hati-hati makan babi, nanti Yesus datang lagi yang kedua kali loh, menabok congor lu jangan, kalian. jangan. Iya, betul, betul. Iya benar, Kalau menabok congor sekali satu-satu loh yang makan babi itu. iya. Tapi kalau Bener, celeng makan ya. Ya celeng sama babi juga. Oh, saya pikir Bang Handi makan juga. Ya janganlah celeng. Kalau Ya, kelinci jangan makan dipikirin makanya, dipastiin. Kalau kelinci makan nggak? Enggak, aku nggak makan kelinci. Hati-hati, kelinci itu juga dilarang. Binatang berkuku belah. Aku makannya Seafood, Pokemon seafood. air, Brother Fel. Pokemon Itu air enak. seafood juga dilarang. Tapi kalian juga kan makan. Enggak. Jangan makan siput dong. Siput di sawah kelinci banyak. juga Bagi disikat. Israel. Udah Ya. dijelaskan di dalam Al-Quran itu dihalalkan sebagian yang telah diharamkan itu ada kok. Jadi kita nggak sama. ada petunjuk. Sama ada penglihatan, saya lihat ayatnya. Itu penglihatan dalam kain putih itu ditulis di situ. Yang jelas gini, Iya. dengerin Emang Petrus baik-baik. mau Lukas makan? 16, Kan 17. Petrus nggak makan itu. Yang jelas Ya, nanti. Minta ini memang Bible berjalan memang. saya Emangnya kasih- Petrus makan? Kalau Oh ada tidak singa, saya Tuhan, kasih ke aku kamu. tidak pernah makan makanan binatang yang dinajiskan. Mana ada Lukas seperti itu? 16, Yang- Kalau ada 17. paus Iya, saya betul. kasih ke kamu. Kamu cukup pintar. Tapi Yang harus jelas minta nanti, Bro tuntunan Roh Fel, Kudus, kalau ya. Lebih Yesus- mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat Betul. mantau. Pokoknya Ya, kalau terus Yesus gimana Mesia datang tadi nanti Bang yang Juma kedua bilang, kali, Bro Fel ya. Dengerin dulu Kak, terakhir. Membatalkan hukum Taurat. Kalau Yesus Mesia datang yang kedua kali nanti, dia cari orang yang sering pakai salib, dihajar sama dia itu. Kedua, dia cari orang yang sering makan babi, termasuk Mikana dicari dia itu. Iya. Nah, itu intinya. Oke ya. Sudah Oke, Bang, oke, Bang. sebangsa setanah Oke, air. saudaraku, ya nanti Iya, kalau mau saudara. syahadat kita bimbing. Ya, jadi silaturahmi itu bagian daripada ibadah. Jadi penting Wis, saya sama buset, Bang Juma udah ini. Islam Iya, banget Bang, itu. udah Islam banget itu Bang. Udah Islam banget yang kamu ngomong itu. Mantap. Bro Fel ini temen kok baik sekarang. Oke ya. Ya. Ya sehat-sehat Brother Sebenarnya Fel. ya kita baik. Ngapain kita kasar-kasar? Waalaikum. Baik. Waalaikumsalam Thank you, brother. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, salam selamat beraktivitas. Udah Brother Bang Fel. Wendul antri nih, sebentar Bang Wendul. Kristennya lucu, lucu tapi baik. Kayak gini biasanya yang ini dapat hidayah gitu. Waduh Pak Wendur, ini kita ngobrolin Nah, Aikido aja ini mah. Ini temannya Bang Handi ini. Sensei saya ini, Masya Allah. Oh, Sensei Os. Tapi aku bisa keluarin mode debatnya nih. Selamat malam. Ya, Malam. malam Pak. Malam, Pak Ustadz Sugi. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam semuanya yang saya kasih dan saya cintai, banggakan semua yang di sini. Ya, malam Pak Robert. Os. Wis, ada kores kayaknya ya, suaranya kores. Ketahuan. Kali sih sama Kores. Duh, Ya saya- takut Kak. dia bagus. Bang Wendul. Dia kan saya senang tuh jedar. Ini Marco Polo juga Iya, mau naik ini. Marco Polo Tapi kan siapa di ini, Marco sepak Polo? tuh. Bang Juma pernah diskusi sama Marco Polo? Marco Polo Kristen. Belum Bang, belum. Atau udah pernah? Dia Lupa mau saya. ngajak sama Bang Juma itu. Ya. Polo jadi dulu ku hadapi saya. Nah, biar di Polo-Polo. Polo manuk. Oh, dari Kristen dia katanya. Iya. Halo, tadi Gimana kan Bang mau Red? bicara masalah Bang apa Wendul, tadi tuh? silakan. Ah, Apa?
kalau nggak salah itu ya Matius 17 Matius 7 ayat 21 ya. Apa kalau nggak salah? Enggak, Matius 7 ayat 317. Nah, itu yang dibahas. Itu punyanya Kores itu. Oh iya. Ini biar adil. Ya udah, kenapa? Salah satunya tak turunkan Nah, kan dulu ya Kores biar sudah naik bilang di bahwa- siapa itu namanya? Bahwa Di orang Marco Kristen- Polo. Ya silakan, silakan. Saya aja yang turun, Amir. Saya aja. Oh nggak iya ya, apa-apa. nanti kalau sudah ini naik lagi Ya, lah. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Pak Ustadz Sugi pas saya datang dia lari. Aduh, padahal saya lekang sama dia. Iya. Pak Robert kalau nggak diain di karate ntar bahaya. Aduh, pada ini. Loh, Nah, selamat sebentar Pak malam. Robert ya. Pak Robert kan Marco yang Polo. bagian yang baik-baik. Selamat Nah, ini ada yang mau kita potek-potek dulu di sini. Oke, silakan. Hello, my brother. Shalom, selamat malam. Malam juga. Ini gurundanya mumpung ada. Apa topiknya? Enggak, saya hanya tinggal menyanggah aja. Oh, yang bagian mana? Tadi kan Bang Juma bilang, sudah dimerdekakan berarti bebas melakukan dosa. Gitu ya? Kedengeran nggak Gurunda dan kawan-kawan? Kalau aku sih nggak kedengeran ya. Tadi kan Bang Juma bilang bahwa kita sudah dimerdekakan, makanya bebas melakukan dosa. Gitu kan tadi pernyataannya, klaimnya? Mungkin iya. Coba terusin aja dulu. Oke. Sekarang gua buka Galatia 5. Galatia 5 terus. Ayat 10 Nomor lah, 10, mulai oke. dari 10. Mulai dari 10 lah. Ini gue bacain aja ya karena suara lo kecil. Galatia 5 Ini perkataan 10 nih Gurunda. Galatia 5 nomor 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain pada pendirian yang ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Kesimpulinnya. Lagi terus. Oh, laju. Dan lagi Ya, aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Terus Nah, ya lanjut aja. sampai berapa? Sampai 14. Oke. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu 15. Oke. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke. Silahkan. Ya sudah. Ya, apa maksudnya lu bawakan itu tuh supaya gurundanya bisa langsung ngasih respon. Kan tadi kan Bang Gurunda bilang bahwa Rasul Paulus berkata kita sudah dimerdekakan. Nah, menurut klaim Bang Gurunda bahwa kalau sudah dimerdekakan itu kita bebas melakukan dosa. Sementara Rasul Paulus berkata kemerdekaan itu jangan menjadi kesempatan untuk melakukan dosa. Nah, itu maksudnya. Nah, itu udah kan sudah Oke, dibacakan. oh itu enggak begitu Gurunda. Itu Paulus juga bilang kok kesempatan itu jangan dipakai untuk melakukan dosa. Silahkan Gurunda kami. Iya, jadi gini Bang. Silakan. Mari kita lihat apa pernyataan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44. Ya, kita baca ya. Yohanes 8:44. Di situ dikatakan bahwasanya iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Jadi, yang pertama, perintah Tuhannya dibatalkan. Lalu kemudian setelah membatalkan perintah Tuhan, muncul keinginan-keinginan sang pembatal. Jadi kalau Anda membawa narasi Galatia 5, tolong dibaca dari nomor 1. Supaya Anda bisa memahami duduk persoalan yang muncul kemudian setelahnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa sasarannya ini?
sasarannya adalah hukum Taurat. Tinggalkan hukum Taurat itu. Nanti akan muncul aturan-aturan yang kemudian berdasarkan keinginan-keinginan. Apa itu? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Tuh. Sedangkan Lanjut, Tuhan Bang. mengatakan di dalam Iya, lanjut. di dalam Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak bersunat akan dilenyapkan, dibunuh. Nah, sekali lagi aku katakan kepada kalian, setiap orang yang menyunatkan wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapa yang menyunatkan dirinya wajib melakukan segala hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kalau Anda masih membawa-bawa hukum Taurat dalam kehidupan Anda, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Kamu hidup di luar kasih karunia, ya, jika masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oke Bang? Clear di situ ya? Jadi kalau Anda mengatakan, wah salah Bang Suma mengatakan bahwasanya kita sudah merdeka. Lu harus merdeka dulu. Harus Anda merdeka dulu dari hukum Taurat, baru kemudian ikuti keinginan-keinginan Paulus. Misalnya, Anda dilarang berjudi, Anda dilarang berzina, Anda dilarang kemudian ini dan itu. Siapa yang melarang Anda seperti itu? Paulus. Larangan Tuhan dibatalin dengan mendudukkan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Dalilnya ada. Efesus 2 nomor 15. Oke? Apa yang diterangkan dalam Efesus 2 nomor 15 itu? Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi hukum-hukum Tuhan itu dibatalin, kemudian ikut kepada hukum-hukum manusia Paulus, sehingga Anda dikatakan sebagai pengikut daripada dia. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Boleh jadi Anda tidak minum. Boleh jadi Anda tidak berzina. Boleh jadi Anda tidak merampok. Tetapi itu perintah Paulus. Perintah Tuhannya dibatalin. Keluaran 20 itu sudah ditinggalkan. Jangan berzina. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Itu batal semuanya. Sekarang dengarkan perkataan Paulus. Jangan berzina. Jangan mengingini orang lain. Jangan hormatilah kedua. Dengarkan Paulus. Yang tadi itu sudah batalkan perintah Tuhan itu. Karena tidak ada kebenaran. Karena melakukan hukum Taurat. Gitu Bang. Makanya dikatakan. Ya Kristen itu baik. Karena ada perintah di dalamnya. Tapi perintah-perintahnya bukan lagi perintah Tuhan. Tapi perintah Bapa. Bapa siapa? Bapa Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mari kita lihat. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak memiliki banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu dan oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akulah yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus. Aku dan bapak adalah satu, kata Yesus. Ternyata bapak itu adalah Bapak Paulus. Sudah? Nah sekarang kalau kita melihat, apakah orang Kristen itu Izinkan saya menjawab dong. silakan. Oke. Nah, kan tadi kan Bang Juma bilang Rasul Paulus melarang membunuh, iya toh? Nah, sekarang gini Bang. Di Matius 5 ayat 20 kita baca. Ya, Oke, saya baca ya. silakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, itu siapa itu? Perintah siapa itu? Itu perkataan Yesus itu. Yes. Oke? Nah, Terus? tadi kan saudara bilang itu perkataan Paulus. Itu Rasul Paulus itu melanjutkan perkataan Yesus. Nah, Ya, terus tapi ya. perintah Tuhannya dibatalin dulu Bang. enggak? Tunggu Bang. Saya baca terus. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk persembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim-hakim itu, menyerahkan engkau kepada pembantunya dan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, tungkillah dan buanglah itu. Karena jika baik bagimu, lebih baik bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam api neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Selanjutnya, situ sampai ke bawah. Itu ajaran dari Tuhan. Baru saya konfirmasikan lagi ya dengan perkataan Rasul Paulus tadi. Ya. Untuk sementara waktu dilanjutkan dulu, saya buka apa dulu, kitab dulu. Oke. Nah, data-data yang Anda baca Matius 5 itu batal atau enggak? Kok batal? Rasul Paulus juga mengajarkan jangan membunuh. Ya udah. Betul, saya ngerti. Makanya saya katakan tadi, perintah Tuhannya jangan membunuh itu dibatalkan. Lalu kemudian Paulus bikin perintah baru, jangan membunuh. Sekarang yang Anda taati yang mana? Perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat atau perintah Paulus yang ada dalam suratnya? Bang Juma, itu yang dipaparkan oleh Rasul Paulus, segala yang diperintahkan Yesus. Rasul Paulus itu memaparkannya secara jelas. Saya sambung lagi, saya lanjut lagi dulu ya. Yeah. Oke, boleh? Ya. Oke. Di mana Anda baca surat Paulus? Tunggu, Galatia ayat 5, ayat 6, ayat 16, Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu kan penjabaran, itu kan semua ajaran Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih? Nah, ini Anda ikuti. Ya jelaslah diikuti. Berarti Anda mengikuti keinginan Bapak Paulus, betul atau tidak? Bro Juma, yang dijabarkan oleh Rasul Paulus itu pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan berzina. Rasul Paulus juga berkata, jangan berzina. Kok aneh? Iya, betul. Jadi perintah Bapak, jangan berzina. Betul. Perintah Bapak, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, perintahnya kepada Musa, perintahnya jangan berzina. Oke. Bapak Paulus juga mengajarkan jangan berzina. Yes.
Nah sekarang ada bapak di antara dua bapak ini yang ajarannya dibatalkan, lalu kemudian ajaran bapak yang satu diaminkan. Oke? Makanya Apa saya yang katakan dibatalkan, kepada Bang? saudara, Gantian, Bang. dengarkan dulu, gantian. Bang. Enggak, jelaskan dulu apa yang dibatalkan. Iblislah yang menjadi bapakmu Oke. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yesus mengaku di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi pembimbing, pengajar, pendidikmu. Kamu tinggalkan hukum Tuhan menuju kepada hukum bapakmu. Bapakmu mengajarkan jangan membunuh. Bapakmu juga tampil mengajarkan jangan membunuh. Bapakmu mengajarkan jangan berzina. Ada juga bapak baru yang mengajarkan jangan berzina. Sekarang ajaran Tuhan dibatalkan oleh bapakmu, lalu bapakmu juga meniru-niru ajaran itu, lantas kamu mengikuti dia daripada ajaran bapak yang diajarkan kepadamu. Aneh. Sudah? Aneh memang. Ini Yesus mengatakan, Bang, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan Enggak, kamu boleh saya ingin sanggah? melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti ada bapak yang memiliki aspek keinginan-keinginan yang harus diteladani. Sekarang bapak meneladani yang mana nih? Bapak yang datang kepada Musa atau bapak yang datang kepada Romawi dan Yunani? Jujur. Sudah? Dah, Sudah, boleh saya jelaskan? boleh. Oke. Bang, oke. Gini ya. Rasul Paulus itu sama-sama, kita itu sama-sama pengikut Yesus. Cuman Oke. bedanya Rasul Paulus dia dipakai Tuhan untuk Nah, kalau saya belum bisa seperti dia. Cuma itu bedanya. Jadi gini, Bang. Apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus itu semua pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjabarkan semua pengajarannya. Nah, saya kasih ating tadi mengenai itu hukum Taurat. Barang siapa yang melakukan hukum sunat, dia harus melakukan semua hukum Taurat. Karena satu aja yang dilanggar hukum Taurat itu enggak ada, semua sudah terlanggar, Bang. Kata siapa? Kata siapa? Iya, satu aja hukum Taurat dilanggar itu saya sudah jatuh tanya dalam kepada dosa, Bang. saudara. Kata siapa? Kata bapak yang datang kepada Musa atau kata bapak yang datang kepada Romawi yang Yunani? Jujur, Bang. Bang. Ya. Oke, saya jelaskan dulu. Silakan, Hukum Taurat itu, Bang, hukum Taurat Ya. itu enggak ya, oke. Hukum Taurat itu mengajarkan kita supaya kita mengenal namanya apa itu dosa, apa itu pelanggaran itu, Bang, bukan untuk sebagai tolak ukur kita, ibaratnya sebagai tolak ukur kita untuk jadi penyelamat, bukan. Tapi hukum Taurat itu sebagai panduan, sebagai patokan untuk jalan hidup kita. Ibaratnya jangan membunuh. Itu seperti rambu-rambu itu, Bang. Seperti ibaratnya kita lampu kuning, lampu merah. Itu kan seperti rambu-rambu. Untuk supaya kita hati-hati. Jadi gini, saudaraku. Kalau Anda mengatakan gagal satu maka gagal semuanya, itu bapak yang mana yang ngajarin Anda? Saya kasih bocoran. Bapak yang datang kepada Musa menerangkan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu dan tidak pula terlalu ribet bagimu, tidak terlalu jauh. Itu Ulangan 30 nomor 11. Coba Anda uraikan yang tadi yang Anda katakan, barang siapa yang meninggalkan satu hukum Taurat maka semuanya gagal. Itu bapak yang mana yang ngajarin yang seperti itu? Supaya kita bandingkan nih, karena ada dua bapak. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak satu lagi yang memiliki keinginan-keinginan. Kalau di dalam ajaran Nabi Musa, jelas sekali. Siapa yang melanggar, mereka harus menghapuskan dan melakukan pendamaian dengan Tuhan dengan cara korban hewan. Dengan darah domba. Nah sekarang bapak yang satu mengajarkan pelanggaran-pelanggaran itu dengan darah manusia. Kira-kira saudara mengikuti keinginan yang mana? Saya kasih bocoran, Bang. Keluaran 29 nomor 14 jelas kulit, daging, dan kotoran lembu ketika dibakar itu menebus dosa, menghapuskan dosa. Sekarang di ajaran Bapak yang satu,
Matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan dengan cara apa? Sorry, Galatia 3 nomor 13. Mati terkutuk untuk menghapuskan dosa. Bapak Sudah Bang? ikuti yang mana? Silakan. Oke, sudah. Nah, makanya saya bilang hukum Taurat itu sebagai petunjuk untuk kita hidup. Makanya Yesus berkata tunggu ya saya buka. Matius 23. Matius 23 ayat yang 6. Jelas bisa kedengaran? Iya, kedengaran dan datanya saya hafal, Pak. Matius 23 itu sampai di data nomor 39 itu sudah di luar kepala itu. Silakan. Oke. Mereka duduk. Ah. Ini maksudnya bahwa para ahli-ahli Taurat itu mengerti hukum Taurat, tetapi mereka hanya sekedar mengerti, tetapi tidak pelaksananya nggak ada. Nah, itu Bedanya makanya dengan gua bilang Anda? tadi. Oke, bagaimana? Bedanya dengan Anda? Apanya bedanya? Bedanya dengan Ya, saya Anda kan bagaimana di situ maksudnya? kan Coba diceritakan jelaskan. mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka ngerti, mereka paham menurut saudara, tapi mereka tidak mempraktekkan. Bedanya dengan saudara saya ini apa? Ya bedanya dengan saya nggak melakukan hal itu. Saya nggak. Anda melakukan Taurat? 10 perintah Tuhan saya lakukan sekuat tenaga saya, Yakin. semampu saya. Anda melanggar. Anda melanggar perintah Paulus berarti. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dengan teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan.